dan di sana itu memang ada masjid jin. Jadi kalau kita sholat di situ kita sendiri itu seperti ada yang ngamini di belakang. Oh, ada makmumnya. Dan ketika ibadah ke sana itu tidaknya dari bangsa manusia, tetapi juga dari bangsa makhluk astral juga yang melakukan ibadah, misalkan dari golongan jin. Jadi dia pernah praktik buto ijo. Nah, suatu ketika udah bersih lah, udah tobat ya, dia pingin ke tanah suci. Itu pakai uang halal, jualan beneran. Uang dari nol, nggak mau pakai uang pesugihannya, tapi nggak tahu kemudian di sana kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Obrolan santai, Mas. Ini ngemil nggak apa-apa loh? Boleh minum, Om? Monggo. Iya. Ini ngemil juga? Iya, teman-teman. Kita bakalan ngebahas yang seru kali ini. Aku juga kaget dengan materi hari ini sebenarnya, karena ini jarang banget dibahas. Iya. Om. Tapi banyak sebenarnya di sekitar kita, dan ini masih musimnya, Mas. Masih musimnya ya? Iya, masih musimnya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ke topik pembahasan hari ini, aku bakal ingetin teman-teman kalau misalkan Opsan itu tayang 2 kali seminggu. Setiap hari apa, Mas? Setiap hari Selasa Malam dan Sabtu. Sabtu malam. Betul. Dan ada early access untuk membership. Betul, dan itu tayang di hari Senin. Seninnya, jadi bisa tahu duluan nih. Betul, keren banget nggak sih KTJ, tayangannya banyak Om, hampir tiap hari. Katanya netizen kan, tayang tiap hari dong, tiap hari dong. Udah tiap hari, belum lagi ada kelam. Ada kelam. Ada ini juga, kliwonan. Kliwonan. Kelam sekarang ada di TikTok. Betul. Kemudian tentunya Kamis malam ada KTJ. Itu udah Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu tuh. Lengkap kita ya? libur Rabu sama Minggu. Iya. Tuh, coba kurang apa coba buat teman-teman sama Javanika nih. Sekarang Om ya, Iya. kita mulai nih pembahasan hari ini nih. Ngobrol santai tapi nggak santai. Iya, soalnya aku juga masih iya juga ya kadang. Tapi banyak sih Mas kayak gitu yang kita bahas ini sebenarnya. Aku malah baru Om, tapi kayak dengernya selenting-selentingan sebenarnya. Nah, ini itu sebenarnya tentang peristiwa-peristiwa ganjil. Bukan cuma peristiwa ganjil, ternyata ada juga pesugihan. Di mana? Di Mekah. Di Arab ya? Di Arab. Apalagi kita bahas ini pas musim haji. Betul. Tapi saya mendengar ini udah lama loh Mas sebenarnya. Tapi ini Om, tapi kalau aku sih kayak apa ya? Kayak aneh cuman gitu. Ya aneh sih sebenarnya. Ngapain sih, kan mau ibadah ya? Iya, tapi jangan salah loh, ujiannya berat loh. Nah itu paling itu Om yang sering. Iya, karena kita jadi tamu di tanah suci. Nah itu yang paling aku sering dengar, paling ada orang datang ketika umroh atau haji itu nggak bisa ngelihat Ka'bah. Iya, itu ya udah kan? klasik sebenarnya Mas. Klasik kan? Iya. Terus atau enggak misalkan di kampungnya dia sering ngomongin tetangga. Nah ketika di Mekah dia sariawan. Iya. Terus Atau panas. Ya. Katanya juga kan ada yang ngasih air di rumah tuh Om. Di depan rumah ngasih air minum. Katanya biar di Mekahnya nggak kehausan. Nah kayak gitu. Tapi ini baru denger teman-teman, serius. Belum ngalamin ya? Belum ngalamin cerita tapi gini. Sebelumnya Mas Ramai sudah pernah umrah? Insya Allah secepat mungkin Om. Cepat mungkin. Kalau haji kan belum ya. Termasuk Belum. saya juga, saya umroh juga belum. Tapi ya memantapkan dan membersihkan hati. Ibadah soalnya Om. Iya, tapi makna saya bilang makna perjalanan ini ya, haji atau pilgrimage itu bagi saya ini, maaf ini bukan menyinggung. Kalau saya sendiri ya, saya sudah melaksanakan haji dalam tanda petik. Itu ke Belanda sama istri. kita sebutnya gini, kalau kita sebutnya pencinta sejarah, kolonial apa kereta api itu kalau belum ke Belanda belum afdol. Belum haji ya? Oh, ibarat kata mama kata nih kayak mama katanya. Iya. Kayak wibu nih, belum ke Jepang kan belum afdol jadi wibu. Ya juga sih. Kasarannya gitu ya, kita memaknainya gitu, kita sebutnya ibarat kata ke kiblatnya lah. Kiblatnya. Gitu. Tapi nggak terus menyamakan dengan naik haji, beda gitu ya, kita kasarannya gitu. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih, ibarat kata kita sudah ke kiblatnya tentang sejarah Belanda dan macam-macam. Kalau satu saat naik haji gimana gitu, tapi
kita tentu mikirkan sekarang gini Mas, kan antri lama ya. Betul. Kecuali memang ada ya aksesnya lebih Furoda. cepat, Furoda. Tapi hati ini belum ini loh Mas, takut juga Berat saya. tuh sih, berat ya, Iya, sih berat gitu. ya, Om. Saya pun juga sama istri ngobrol gitu, kita mau coba daftar buat haji kan, tapi nanti dulu, maksudnya bukan kita kan ya, kita ngeromangsani, kita perlu belajar banyak gitu. Biar ketika nanti jadi tamu di sana itu kita udah siap. Gitu. Betul, Om. Umroh juga saya belum dulu takut, cuma kasihan. Kita mantapin dulu gitu ya, semua orang ada kekurangannya gitu. Betul. Mas Sami gimana? Daftar haji mungkin segera juga, umroh juga segera sebenarnya Om. Tapi emang pertama kan emang kalau haji kan bila mampu ya Om ya. Iya. Bila mampu tuh menurutku kayak bukan cuma perkara uang atau kesiapan harta mampu sih. banyak ya Mas. Mampunya banyak ini teman-teman, kesiapan mental, terus hati ya Om Hati ya. terutama mantep ya Mas. Betul Om. Dan itu sih yang jadi pikiran Om, karena kesana tuh bukan buat pamer kita selfie di Ka'bah ya Om ya, bukan pamer kita nginep di hotel dekat Madinah dan lain-lain. Tapi ya fokus bener-bener jadi tamu Om. Iya. Itu yang Itu sih, saya pun juga sama. Nah ini kita akan segera masuk ya, tapi sedikit disclaimer biar nggak ada miskomunikasi antara kita semua ya. Mungkin nanti kok pikirannya gini, jadi mohon ditonton sampai akhir, sampai habis. Betul. Kita bisa point of view-nya dari mana nanti. Jadi beberapa yang kita omongkan ini boleh kita bilang bukan berarti kemudian berkaitan dengan mengurangi kesakralan dari ibadah. Betul. Tetapi tentunya kalau kita sebut dalam satu ibadah itu tidak semuanya lancar karena banyak ujian di situ. Betul. Bagaimana kita bisa melaluinya justru karena di tanah suci tentunya adalah titik nolnya. Jadi bagaimana kita bisa melalui itu dan insya Allah pulang mendapatkan gelar haji mabrur. Betul. Kan gitu. Karena nggak gelar haji mabrur itu berat sebenarnya Om ya. Iya. Dan ini sedikit cerita tentang sejarah haji Mas. Jadi memang mungkin ya ini beberapa kalau saya baca-baca itu di negara lain mungkin nama haji itu tidak disematkan di depan. Kalau di Indonesia ketika pulang dari tanah suci ada gelar baru di depannya disematkan. Misal haji siapa ada namanya. Nah ini sebenarnya memang berasal dari satu praktik kolonial dulu. Jadi pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu sangat takut dengan orang yang bisa keluar negeri. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika di luar negeri nanti menimba ilmu menjadi cendekiawan. Ketika pulang nanti menentang pemerintah kolonial. Sehingga orang-orang yang kemudian melaksanakan ibadah haji itu ketika pulang diberikan gelar haji, diberikan cap. Dalam tanda ini adalah cap untuk menandai. Gitu, karena banyak sekali orang kemudian di sana belajar Mas. Berkata nyuwun sewu ya, ini bukan konotasi negatif, memanfaatkan kondisi itu ketika keluar gitu. Nah dulu ketika naik haji itu nggak secepat sekarang, jadi butuh waktu berbulan-bulan karena naik kapal, belum juga masa karantina. Nah salah satu tempat untuk melakukan karantina itu ada di Kepulauan Seribu. Nanti kapan-kapan kita kalau penelusuran Kepulauan Seribu kita menelusuri jejak sejarah ibadah haji di masa kolonial tuh. Betul. Nah, sebentar Om, di karantina itu diapain ya Om maksudnya? Apakah dicek ada penyakit apa enggak? Iya, dicek gitu, termasuk juga mendata ulang dan ketika pulang ke Indonesia justru mendapatkan gelar haji Mas. Gitu. Jadi ketika di Arab tuh sebenarnya ketika kita ke sana, kita ibadah ya nggak dapat gelar sebenarnya. Nah di Indonesia itu ada penyematan gelar itu. Jadi ada haji depannya. Di negara lain nggak ada. Itu sebenarnya salah satu bentuk ketakutan pemerintah kolonial agar ditandai, misal orang-orang itu. Tapi di sini jadi kepake sampai sekarang Om ya? Iya. Justru mohon maaf gitu. Kadang ada overpride tentang hal itu yang nanti justru mengarah ke ria. Betul sih gitu. Sepakat Om. Kalau di masyarakat sih kadang juga jadi ini sih Om, maksudnya apa ya, bahasa kasarnya tuh kalau misalkan masa sih udah haji kelakuannya begini ya kan? Iya, bahkan maaf loh diplesetkan itu gitu kan ada. Nah ada baiknya memang ada yang melaksanakan itu cukup satu kali gitu, kalau umroh bisa berulang kali gitu, karena bagi yang mampu finansialnya itu bisa berulang kali Mas. Gitu. Hari sekali Om. Nanti mungkin
Ada H1, H2, H3, Iya. H4 Kan gitu. berapa hari? 40 hari ya kalau haji itu ya? Itu. Hmm, Itu, Nah itu ini sih. Iya, Sedikit iya, ya, iya. kenapa kok banyak orang ketika pulang dari Tanah Suci itu ibadah haji ada tambahan gelar di depannya. Gitu. Oke, nah sekarang kita bakalan ngomongin tentang oknum-oknumnya nih Om. Iya. Oknum-oknum yang berangkat haji. Ya ibarat kata melakukan penyimpangan ya. Betul. Jadi ada banyak cerita yang tersebar luas di masyarakat ya Om ya. Ada yang berangkat haji atau umroh itu dengan niat tertentu Om. Bukan cuma mau melakukan ibadah, tapi ada ritual yang dijalankan. Kayak beberapa kasus yang aku pernah baca pertama itu tentang batu buat lempar jumroh itu dipakai buat jimat. Dibawa ke tanah air, dipakai buat pesugihan. Bersyarat ya. Terus ada yang viral kemarin itu tentang pasir Om. Pasir di sana itu dibawa. Pasir dari padang pasirnya di sana. Dibawa dan itu juga buat ritual sugihan semacam itu. Nah kalau menurut Iya. Om Hao nih, Iya. mungkin nggak sih Om di sana itu di Mekah nih? Iya. Peristiwa-peristiwa sebelum dibawa ke Indonesia ya, tapi peristiwa-peristiwa di sana itu yang melibatkan hal-hal mistis. Ya begini Mas, tentunya kalau kita sebut Jazirah Timur Tengah ya, itu gudangnya. Saya belum pernah ke sana tapi tentu banyak sekali entitas-entitas yang berasal dari sana. Ketika saya dulu ngobrol dengan Mas Ustadz Faisar tentang hal-hal itu gitu ya, termasuk jin-jin yang usianya ribuan tahun. Dan di sana itu memang ada masjid jin. Jadi kalau kita sholat di situ kita sendiri itu seperti ada yang ngamini di belakang. Oh, ada makmumnya. Dan ketika ibadah ke sana itu tidaknya dari bangsa manusia, tetapi juga dari bangsa makhluk astral juga yang melakukan ibadah, misalkan dari golongan jin. Jadi gudangnya Mas, pusatnya. Jangan salah, jangan terus kemudian kita ngomongnya ini Arab ya, bukan Arab Saudi ya, Jazirah Arab. Jadi Timur Tengah, gitu. Memang ini sebelum saya mendapatkan ini ya, kemarin tuh beberapa minggu ini saya membaca kajian-kajian tentang peradaban dan sejarah ini Timur Tengah, Middle East gitu, baca tentang ini. Nah, kalau kita melihat tentang entitas-entitas itu, sana banyak Mas dan sudah sepuh-sepuh. Bahkan sejak zaman Nabi ada sampai hari ini. Karena saya punya banyak pengalaman unik juga, beberapa orang yang baru pulang dari sana, saya menemui beberapa kasus-kasus itu, dikonsultasikan dengan saya itu, ada beberapa nanti mungkin saya sharing di sini. Gitu. Ternyata memang udah ini ya Om ya, udah jadi gudangnya di sana itu. Aku juga pernah ada kayak sihir tanah Mesir tuh kayak pernah dengar buku-buku bahkan ya. Kan dulu sempat kita ngobrol dengan seseorang ya, narasumber bercerita bahwa pusat satanik dunia di Timur Tengah. Pusat satanik Om? Enggak, di Amerika, justru di Timur Tengah, salah satu negara di Timur Tengah. Berarti emang ini Om ya, di sana tuh bisa jadi peradaban mereka juga ya? Kan salah satu ini kan, maaf kata ya, salah satu ini bahwa kenapa agama Samawi kemudian kitab-kitab suci turun di Arab itu juga. Kan sudah sihir kan ke mulut zaman Rasul Nabi dulu. Gitu. Jadi banyak sih gitu. Saya sih kemarin sempat mempelajari, beberapa membaca tentang sejarah Arab itu seperti apa gitu. Itu malah yang keluar tuh kayak mungkin law of attraction ya, umroh paket umroh gitu. Apa saya diundang ke sana gitu. Algoritma gitu ya. Iya, tahun depan kayak umroh dia gitu. Gitu Mas. Tapi menurut Om sendiri nih ya, iya. Praktik-praktik atau misalkan orang-orang yang melakukan ritual-ritual pesugihan di tanah suci itu faktor yang mendukung mereka bisa ada koneksi itu seperti apa Om? Iya, tentunya pertama lebih ke energi spiritual Mas, karena memang kalau kita bilang peradaban yang tertua kita belum tahu mana ya, tapi di Arab sendiri memang itu sudah zaman lampau sebelum Masehi, sudah cukup jauh. Kita tahu ada Arab,
ada Mesopotamia, ada Iran dan macam-macam ya, semenanjung, Teluk gitu ya, Laut Merah dan macam-macam. Komposisinya itu sangat tua dan ini tepat berada di tengah, jadi antara Asia dengan Eropa. Oke. Secara resonansi energi itu pertama, jadi membentuk beberapa entitas-entitas yang sepuh mas tua, sehingga tentu kita ketahui bahwa banyak praktik-praktik yang berkaitan dengan ilmu sihir. Pesugihan banyak mas di sana. Pesugihan, kemudian kita kenal ada istilahnya apa jin. Oh iya. Itu Sepakat, dari Om. Arab juga, minyak-minyak Arab gitu ya, yang dari sana. Nah, benda-benda yang dibawa di sana tentunya semuanya bertuah. Karena suatu tempat itu menurut saya pasti menyimpan sisi gelap. Apalagi tempat yang suci. Jadi orang ketika akan masuk semua harus rontok, Mas. Orang akan ketika akan beribadah, akan masuk Masjidil Haram ya, berarti semuanya harus rontok. Jika dia kemudian membawa pesugihan, membawa kodam, membawa susuk, atau yang apa dari luar, nggak boleh masuk ke dalam. Itu akan hilang. Dan ya, tertinggal di area sekitar. Nah ini relate dengan pengalaman saya bahwa dulu ada seseorang yang memakai susuk ya, kemudian naik haji di sana. Nah, pas di sana itu sakit. Ketika pulang ke Indonesia jadi sakitnya makin parah dan gila. Nah, ceritanya ternyata entitas yang dibawa atau kodam yang ada susuknya itu, di susuknya itu ditahan sama jin Arab, Mas. Sama imigrasi jin di sana. Jadi digebukin tuh entitas itu di sana dan nggak bisa pulang ke sini, ke Indonesia. Dipukulin di sana, dihajar kata. Oh, jadi si susuknya itu kosong dong pas pulang ke Indonesia? Iya, barangnya ada tapi kosong sehingga orangnya sakit parah langsungan pas di sana, terus pulang. Itu, jadi dipukulin katanya, gitu kata orang pinter yang cerita. Gitu. Karena kemudian kan dikonsultasikan ke saya ya. Jadi memang ibarat kata kena X-ray kayak mau masuk bandara. Iya. Jadi semua benda-benda asing itu nggak boleh masuk. Bisa dibayangkan, Mas? Iya. Kalau kita orang punya pegangan, punya sesuatu. Nah, entitas yang dibawa ini akhirnya kemana? Akhirnya gelandang itu. Nah, akhirnya mereka akan menghuni tempat-tempat yang dianggap kosong, sehingga mereka pun tentu akan memiliki satu wewenang lah yang lebih besar untuk menyesatkan orang. Jadi benar-benar ketika menginjakan kaki itu diuji sampai nanti menjadi tamu Allah itu benar-benar bersih. Kita sebutnya apa? Dicuci dulu. Iya. Nah, kotorannya inilah Mas ya gitu. Apakah itu akan mengotori lagi atau akan berkurang begitu? Jadi gini Om, apa berarti yang menggoda oknum-oknum nih ya, yang datang ke Tanah Suci ataupun orang-orang ke Tanah Suci itu ternyata jin yang dari Indonesia? Bisa jadi, karena satu server bisa. Karena di sana internasional Mas, dari mana-mana ada. Atau bisa misal nemunya dari Mesir atau dari Amerika atau mana, kan mereka alih bahasanya cepat Mas, menyerupakan dirinya. Iya, itu secara ini ya, secara analisisnya itu gitu. Jadi saking banyaknya itu, jadi mereka bisa menempati daun, bisa menempati pasir, butiran pasir. Inilah yang datang sana jutaan dari zaman Rasul dulu sampai hari ini Mas. Bisa dibayangkan. Banyak banget berarti Om ya. Tapi Om, bisa nggak sih Om, ketika jin yang asli Timur Tengah nih, ngikut ke Indonesia dan aktif di Indonesia? Iya, itu sangat mungkin. Bahkan kalau yang usianya ribuan tahun, itu bisa PP. Udah kayak pesawat. Pulang pergi dari Timur Tengah ke Indonesia. Iya, itu sangat banyak Mas sebenarnya entitas-entitas yang bisa dipanggil, yang datang sekejap. Itu. Karena usia, bahkan mereka ada yang 3.000 tahun, 4.000 tahun. Gitu. Iya. Gitu ya Om. Jadi kalau misalkan bukan kita ya, kita mau lagi. Enggak. Jadi kalau misalkan si oknum-oknum itu mau melakukan perjanjian atau pesugihan atau hal-hal klinik negatif lainnya, itu ada syarat nggak sih Om? Kayak misalkan batu yang dibawa dari Mekah itu harus batu lempar jumroh, atau pasir yang dibawa itu harus pasir di padang ini kah? Ada nggak sih Om? Ada, tentu spesifik ada Mas. Bahkan ini mungkin penyimpangan dari yang dilakukan itu untuk aliran sesat, bisa.
Syarat-syarat kenapa ini? Karena ini dianggap bertuah, dianggap punya energi, daya magis. Dan itu bisa aktif di Indonesia? Diaktifkan justru. Diaktifkan? Iya, jadi ibarat kata itu kan impor ya, IMEI-nya dari sinilah gitu, bisa aktif. Wah itu justru malah menjadi syarat yang berat, Mas. Berarti gimana, Om? Karena beratnya begini, itu mengambil dari tempat yang disakralkan. Dibalik, misalkan kita ngomong ini seperti ini tuh dibalik gini. Terus lebih ngeri. Konsekuensinya juga luar biasa nanti. Betul. Tapi ada nggak sih Om, emang orang yang sengaja melakukan ritual-ritual itu di tanah suci atau dibawa dari tanah suci ke Indonesia? Iya, tentu ada, Mas. Bahkan itu menjadi persyaratan. Nah, pertanyaannya adalah orang yang berangkat ke sana ini apakah itu murni untuk ibadah atau ada trik di situ? Atau just tip? Just tip. Loh, bisa, Mas. Masalahnya begini. Ada yang berangkat ke sana, kita nitip nanti ambil pasir ya, apa ini buat apa? Pingin aja buat biar dapat berkahnya. Atau nggak bisa nyusul ke sana? Iya gitu aja itu. Tapi setelah di sini dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik bisa. Atau misal di sana ngambil daun kurma apa biji kurma atau bahkan kainnya itu mungkin ada yang disebut dengan untuk jimat-jimat tertentu biar lancar ini, karena menjadi satu kepercayaan, Mas. Gini, misalkan ini sesuatu yang dari Arab, misalkan kayak air Zam-Zam dibawa ke sini bisa penyembuh dan macam-macam. Itu kan mindset. Tapi ini kan positif. Nah, ada kan pasti yang negatif. Atau dia punya penasihat spiritual, syaratnya harus seperti ini, diambillah itu. Nah, setelah di sini mungkin akan diramu seperti apa, itu tergantung nanti tujuannya. Diaktifkan tadi itu. Iya, gitu. Nah, tapi Om, perlu perjanjian gaib atau sesuatu nggak sih untuk bisa melakukan hal-hal itu? Iya, tentunya pasti ada, Mas. Kalau tujuannya untuk spiritual, justru pertama adalah mengingkari janji dulu dengan Yang Maha Kuasa. Udah ingkar janji. Baru ketika itu diambil dari alam yang ada di sana, pasti ada perjanjian dengan entitas yang di sana. Mau dibawa ke sini. Ngambil kan? Kan ini beda benua, beda tanah, beda negara, melintasi samudra. Nah, ketika di sini juga tentu ada. Jadi double nanti perjanjiannya. Waduh, Kan ada perjanjian dokumen toh, Mas. Kalau kita kayak ngambil barang di luar negeri kan gitu logikanya. Lebih repot berarti sebenarnya Om ya. Iya. Tapi itu lebih manjur nggak sih Om? Kalau menurut Om gimana? Kalau menurut saya tergantung treatmentnya, tergantung praktisinya. Dan keberhasilan melakukan syarat itu. Karena itu kan sudah menjadi syarat administrasi kasarannya. Iya. Bagaimana nanti ngelewati di bandara macam-macam tuh. Iya, soalnya kan benda-benda seperti itu kan sebenarnya nggak wajib untuk dibawa Om ya. Iya. Atau ada beberapa yang menganggap itu menjadi kenang-kenangan. Bawa itu. Nah, tapi itu bisa jadi siasat nggak sih? Maksudnya gini, kadang kan macam-macam godaan ya Om ya. Ada bisikan-bisikan suruh bawa A, B, C, D, itu bisa nggak sih emang makhluk astral di tanah sana yang emang menginginkan itu? Iya, sangat-sangat mungkin. Karena seperti saya sebutkan, ketika orang akan beribadah itu pasti ada ujiannya, ada cobaannya. Nah, ini berarti nggak lolos uji. Atau memang tujuannya nggak ke situ, kan gitu, Mas. Memang tujuannya untuk mencari benda-benda yang dianggap bertuah itu. Oke, nah ini kan kejadian-kejadian supranatural masuknya Om ya? Atau ritual atau semacam kayak pesugihan dan lain-lain. Nah, kalau kejadian spiritual nih Om, kan sering banget tuh ya ngedengar cerita dari ya tetangga yang berangkat haji, kalau misalkan di sana ketemu Pak ini yang sudah meninggal, atau di berita-berita juga di berita-berita dengar kalau misalkan ketemu keluarganya yang sudah meninggal juga. Itu apakah itu penyerupaan dari jin di Timur Tengah atau emang apa gitu? Iya, tentunya pertama penyerupaan bisa, Mas. Yang kedua dari korin beliaunya almarhum yang ke sana itu juga bisa. Itu atau karena aksesnya itu kan dibuka semua ya, Mas, atau mereka pingin didoakan juga bisa, bayang-bayang saja itu juga bisa. Oh iya ya, jadi kayak pesan tersirat gitu lah ya. Dan di sana apa-apa keinget katanya, Mas, kita punya utang, dosa-dosanya, gitu. Dan apa yang diomongkan jadi kenyataan. Oh iya. Bahkan ada yang misal nantang lihat Ka'bah, ada yang seolah-olah melecehkan dalam artian bermacam-macam lah tujuan orang yang menganggap itu lelucon atau apa, itu langsung dibayar tunai.
Jadi karma instan semuanya ada, ketemu. Bahkan orang-orang yang maaf kata ini, orang-orang yang mungkin maaf ya, baru menjadi mu'alaf, baru tobat nasuha, diuji di sana. Langsung kontan Om, langsung dibayar ya. Mungkin habis pernah melakukan sesuatu hal di masa lalunya, kemudian tobat dan ke sana, diulang lagi, diuji lagi. Kuat nggak dengan yang ini gitu. Jadi emang kejadian-kejadian spiritual itu emang menjadi ujian di sana Om ya. Termasuk saya juga mungkin bisa menyambungkan beberapa orang yang mungkin melakukan praktik itu sebelumnya, kemudian bertobat atau ingin membuang ke sana, diuji lagi di sana, masih nggak mau kayak gini. Nah mereka yang lulus uji tentunya akan meninggalkan itu. Dan mereka yang masih setengah-setengah, kecemplung lagi. Lebih parah bahkan kadang ya. Iya, jadi mereka yang saya sudah akan menutup pesugihan ini, akhirnya ke sana gitu. Dan ada kisah gini, Mas, saya juga pernah cerita bahwa ada orang yang melakukan praktek itu nggak berani naik haji dengan uang itu, jadi cari yang halal untuk ke sana. Bisa ya Mas? Iya loh Mas, saya dulu pernah ada cerita gitu. Jadi dia pernah praktek buto hijau. Nah suatu ketika udah bersih lah, udah tobat ya, dia pingin ke tanah suci. Itu pakai uang halal, jualan beneran, uang dari nol, nggak mau pakai uang pesugihannya, tapi nggak tahu kemudian di sana kenapa ada yang kayak gitu, jadi omongan orang maksud itu. Iyalah Om, pasti jadi omongan orang. Ini butuh itu kok berani-beraninya naik haji. Kalau menurut Om sendiri nih Om ya, ini agak sensitif mungkin pertanyaannya. Kalau uang kok hasil korupsi dipakai naik haji itu kira-kira ujian supranaturalnya atau spiritualnya seperti apa Om? Istidrat lebih bahaya, jadi udah nggak peduli mungkin yang kuasa orang kayak gitu mah. Termasuk penyalahgunaan ini uang ibadah haji sama umroh kan sempat dikorupsi juga. Dan itu saya bukan ahli agama, tapi saya sebutkan tadi itu sudah level bahwa sudah dibiarkan, berkata dicuekin udah nggak mau, mungkin entitas-entitas juga udah ngeliatnya, wah ini udah dikutuk nih langsung sama Tuhannya gitu kan. Udah mau santai-santai mau apa di sana mungkin udah dibebasin. Lebih ngeri loh itu tujuan terakhir itu Mas. Dikasih apa-apa tapi dikasih semua, karena kenapa? Biar tetap berdosa terus di jalan yang salah tadi itu. Iya. Oke, nah ini jadi mungkin jadi pertanyaan, ini uang hasil korupsi hari semalam kok bisa sering umroh, kok selamat nggak ada apa-apa ya itu istighfar. Hati-hati. Dipertanyakan, harusnya dia bertanya-tanya itu. Iya. Oke, mengerikan teman-teman. Tapi nih Om ya, kalau misalkan balik lagi atau ngelihat makhluk-makhluknya nih, makhluk-makhluk supranaturalnya, itu biasanya jin yang ada di sana itu bentuknya seperti apa sih? Apa humanoid ataukah ada siluman kelabang? Iya humanoid Mas. Tapi saya tidak tahu semuanya karena belum pernah ke sana, tapi apa yang mendapatkan gambaran bahwa ya bahkan menyatu loh Mas dengan manusia, nggak kelihatan, solid loh. Mirip aja gitu ya? Ya seperti kita mungkin ketika ada di situ bersama-sama membaur, itu sama mungkin. Dengan pakaian sama, perawakan sama. Tapi aku pernah dengar Om, mungkin jadul banget, membedakannya itu di telinga Om. Katanya kalau misalkan itu jin, itu telinganya agak lancip di sininya. Kadang orang juga ada yang lancip. Iya juga sih, kalau dipikir zaman sekarang ya. Gitu ya, Om. Mungkin sedikit ya, atau mungkin nggak ada ininya. Kan ini. Ketika orang menjadi satu kan juga nggak kelihatan dong Mas. Nggak itu mungkin ya, tapi tentu ada yang raksasa, yang tinggi besar, ada yang apa? Ya bentuk-bentuk kayak kita pernah nonton film Aladdin mungkin gitu. Ya kan itu kupingnya gede banget lancip seperti itu, mungkin yang bentuk-bentuk semi-semi, tapi kalau mungkin jauh dari, ya mungkin masih di Jazirah Arab atau di tempat lainnya, ya nggak jauh beda Mas, masih entitas-entitas lainnya masih ada. Apalagi yang menyerupai hewan atau cahaya. Produk budaya juga mungkin Om ya. Apa Om kalau produk budaya di sana bentukannya Om? Mungkin kalau maaf kata ya, kalau pocong masih ada entitas menyerupai itu. Bahkan kalau makam di sana kan
tidak seperti di sini, jadi cuman hanya batu kasih nomor atau apa gitu. Jauh-jauh ke Mekah ngeliatnya pocong lagi. Mungkin juga ada Mas. Ini saya bilang kata mungkin ya, karena saya belum pernah ke sana dan hanya asumsi gitu. Tapi kalau dibikin selintas kemudian dikonekkan ke Arab itu ya yang saya dapat gambaran itu gitu aja. Jadi masih ada lah produk-produk budaya terus humanoid kayak gitu juga masih jadi tipe jin di sana ya Om. Ya Arabic gitu mungkin entitas secara apa ageman yang dipakai gitu. Tapi mereka juga bisa mempengaruhi ini nggak sih Om? Misalkan ada cerita lagi teman-teman banyak juga masuk viral-viral juga. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah ada bapak-bapak jauh banget asal Indonesia itu linglung Om. Lupa siapa namanya, lupa tempat tinggalnya di mana, bahkan dia lupa kalau dia lagi haji. Nah itu ada pengaruhnya nggak sih Om? Mungkin bisa faktor-faktor kesehatan, apalagi yang udah sepuh-sepuh ya. Yang kedua mungkin juga melintasi dimensi waktu atau melintasi karena banyak portal juga mesti sana. Karena banyak kemungkinan kalau saya sebut ke faktor kecapean kemudian mengkarui secara alam bawah sadar dan psikis bisa, atau mungkin bertemu dengan entitas astral diajak ngobrol. Karena ya tadi saya bilang tidak bisa dibedakan. Bisa jadi ketika di depan Ka'bah nggak semuanya manusia di situ. Karena jin pun juga melaksanakan ibadah haji di musim yang sama seperti sekarang. Ini Om, ngomongin tadi portal gaib ya. Agak lucu, mungkin teman-teman juga sering dengar. Karena ada beberapa goa di Indonesia itu yang bisa tembus ke Mekah. Itu real or fake Om? Kalau tentu begini, kalau secara alamnya, geologisnya tentu nggak mungkin. Toh kalaupun mungkin juga, ya gimana ya, kita melogikanya susah Mas. Namun kalau secara spiritual, saya bilang mungkin kenapa? Karena dipakai untuk sarana komunikasi pada zaman dulu. Bahkan orang-orang sepuh, leluhur-leluhur kita zaman dulu, itu ketika sholat ini, Jumatan, bisa setiap minggu ke Mekah. Bahkan sholat ini tarawih. Menggunakan itu menjadi lorong gerbang antar dimensi. Gitu. Atau mungkin nggak sih Om jadi sarana komunikasi, misalkan zaman dulu di Indonesia lagi ada perang atau kekuasaan wilayah, terus ada ketuanya atau di mana yang sedang haji, jadi komunikasinya lewat situ di gua bertapa. Bisa. Gitu. Ya, karena apa sih yang dibikin dekat itu adalah yang keluar ini rogo sukmonya Mas. Tapi kalau kemudian kita telusuri itu sangat nggak mungkin. Nggak mungkin Om ya. Jadi kita masuk, ini kata gue bisa naik haji katanya. Masuk ke situ. Sekarang logikanya Mas bisa turun sampai berapa ke laut. Iya juga sih. Iya, kalau begini. Terus mau jalan berapa lama Mas? Itu jaraknya ribuan kilometer. Orang udah sampai gini ya, orang udah berapa puluh kilometer ya. Misalkan kita sebut belasan kilometer udah masuk ke perut bumi, itu oksigen udah menipis. Jadi nggak mungkin kalau secara sukmanya atau rogo sukmonya bisa jadi. Bisa. Tapi kalau secara raga tidak mungkin. Nah kalau secara rogo sukmo nih Om ya, itu portal-portalnya yang ada itu entah itu buat sarana komunikasi atau bahkan yang menurut yang Om tahu deh pusatnya dari makhluk astral itu di mana? Di Arab. Saya tidak bisa menyebutkan yang sensitif, tapi tentu di bukit-bukit ataupun di gua-gua di sana itu menjadi penghubung lintas dunia. Gitu. Ya ada tempat-tempat yang disakralkan juga pasti, kan yang nggak boleh didatengin, yang katanya itu tempat kumpul para jin, apa gitu nama daerahnya aku lupa. Iya, karena saya dulu sempat mendengar cerita tentang masjid jin itu dan beberapa orang yang punya pegangan, punya ageman sesuatu entitas astral ketahan nggak pulang ke Indonesia. Entitasnya orangnya pulang tapi kosong pulang. Jadi ketahan di imigrasi kali ya, biaya cukai. Iya. Kalau baru turun bandara. Ilegal nih yang ini nih gitu kan. Tapi kalau jinnya yang ikutnya muslim juga misalkan adalah ya Om ya, misalkan kodam dari leluhur, ternyata kodamnya itu jin muslim. Terus si yang punya kodam ini naik haji itu ada dua Mas, apakah entitas itu akan berdiam di sini atau ikut, karena tentunya berbeda karakter. Nah, kalau kita sebut kiai-kiai zaman dulu kan ya nggak orang kosong Mas. Betul. Ketika pulang sini jadi kiai haji kan, bukan orang-orang kosong itu. Atau bahkan malah ada pengikutnya dari sana gitu ya. Iya. Akan apakah justru mengikut? Jadi gini, kalau ikut dalam artian
diajak ikut itu tentu ada perjanjian, Mas. Jadi karena direkrut, dipekerjakan, tapi kalau ngikut sendiri itu biasanya nggak ada apa-apa. Kecuali kebetulan mengikut sendiri, ada janji di situ, itu beda cerita. Tapi ada resikonya nggak sih Om buat orang yang melakukan hal itu gitu ya? Kita sebut aja pelaku atau oknum ini ya, melakukan ibadah, terus juga dia sekaligus ritual-ritual gitu. Ada nggak sih maksudnya yang dia terima gitu loh, yang hukuman atau hal-hal? Mungkin begini Mas, kalau di sana bisa sakit keras bahkan meninggal loh. Resiko terburuk kan apa nggak kuat. Kita bilang nggak kemudian yang fisik lemah nggak, karena kan banyak hal loh di sana gitu. Atau kebanyakan di sana memang lepas, tapi di Indonesianya. Jadi seperti saya ceritakan ada yang mendadak lumpuh, mendadak gila, itu macam-macam Mas. Kalau fisiknya nggak kuat, nah kalau fisiknya kuat, itu tentu resikonya sama yang kuasa toh Mas. Berkata datang dengan tujuan, diundang dengan tujuan baik kok, pulang nggak bilang-bilang bahwa sesuatu yang buruk, kan yang punya rumah marah. Betul. Itu yang kita di luar kuasa kita untuk menceritakan itu. Gitu. Jadi pasti ada aja Om ya hukumannya atau yang didapat, bahkan nggak mesti pas lagi di lokasinya ya. Di lokasinya baik-baik aja, pas sampai rumah ternyata langsung seperti itu. Iya. Sangat bisa terjadi kalau saya sebut. Tapi ini sih Om, aku juga dengar nih ada orang yang bawa pasir tadi. Itu sebenarnya kan nggak ada niatan apa-apa, bener niatan buat souvenir doang gitu, dibawa kenang-kenangan gitu teman-teman. Dibawa pas nyampe rumah, dia dapat mimpi Om, dan dimimpiin terus-menerus setelah pulang itu. Entah mimpinya kayak buruk lah atau mengerikan, dan itu diminta balik Om si pasirnya, dikembaliin ke tanah suci. Nah itu apakah itu ngikut dari sana? Apakah yang dibawa juga jin muslim atau gimana itu? Iya, bisa jadi mengambil yang bukan haknya juga bisa Mas. Sepakat. Saya cuma mendapatkan satu kata itu, jangan ambil yang bukan jadi hakmu walaupun itu hanya tanah. Pasir bahkan ya? Iya, bahkan ada cerita bahwa seseorang yang sedang makan daging, kemudian ada selilit itu ada ini ya, dia metik satu ranting, itu bisa menghambat hisabnya nanti di akhirat karena mencuri. Nah, kenapa dikembalikan? Jadi kan yang Maha Kuasa masih sayang, biar nggak bisa jadi itu tanah yang diambil kan random ya Mas ya. Kalau itu hak orang, walaupun si orangnya nggak tahu, dan itu bukan sesuatu yang benda yang berharga. Gitu, cuma tanah segenggam gini kan orang nggak tahu kan, yang penting tanah luasnya nggak diambil kan gitu. Tapi itu kan menjadi satu bagian kepemilikan orang ya, setidaknya kita minta atau nembung dulu, saya minta tanahnya, mungkin akan lebih aman gitu, karena satu butir tanah aja kan dijaga malaikat Mas, berkata. Kecuali yang nempel-nempel di sepatu beda mungkin cerita. Ya. Beda cerita itu ya. Kan disengaja. Beda ya. Tapi Om, apa sih yang membedakan, tadi kan mungkin masuknya ke kejadian mistis ya? Iya. Yang membedakan itu kejadian mistis, supranatural atau spiritual apa sih Om biasanya? Ya tentunya kalau spiritual di sini lebih ke spirit ya, batin lebih, karena kita ngomong dua hal. Mungkin batin lebih tenang beribadah, positif thinkingnya, doa di sana cepat diijabahi itu ya. Kemudian mungkin pengalaman-pengalaman yang lain, ngobrol dengan orang yang nggak kenal tapi kok aneh, mungkin dari bangsa jin yang menyerupakan, atau ditunjukkan kesalahannya, dosa-dosanya kan ibarat kata dicuci, dibersihkan, iya, atau mungkin sifat arogannya dibalikan gitu, atau merasakan apa yang dulu dikeluhkan ketika di sana. Jadi hal-hal gaib di sini tidak melulu tentang makhluk astral Mas, tapi sesuatu hal yang itu sifatnya adalah metafisik yang berkaitan dengan perilaku dan pengalaman sebelumnya ke situ, diharapkan ketika pulang menjadi pribadi yang lebih baik kan gitu. Kecuali yang tadi kita sebut istiraj. Tapi Om, kadang kan ada orang yang nggak mau cerita nih Om ya. Atau ada orang yang kayak ngerasa apa yang dia dapatkan, pengalaman mereka selama di tanah suci itu kan aib. Gitu. Jadi sebenarnya ada nggak sih pesan buat mungkin orang yang pernah naik haji atau umroh bahkan atau honeymoon ke sana gitu, yang maksudnya nggak apa-apa kok
ceritain aja gitu loh Om. Iya, kalau menurut saya privacy sih Mas. Pengalaman, karena lebih baik justru tidak semua apa yang ditemukan itu kita ceritakan. Kenapa? Karena ini hubungan kita sama yang kuasa aja. Nggak terlalu oversharing gitu juga menurut saya nggak perlu sih. Tergantung individunya, tapi saran saya karena sifatnya ibadah ya nggak terlalu perlu untuk ditunjukkan. Karena selain nanti menimbulkan ria, juga karena ini kan banyak orang ingin ke sana, menimbulkan rasa iri, Ain gitu. nah itu bagi saya bukan berarti tidak mau menceritakan itu nutup aib, enggak, ataupun apa, enggak, tetapi kan tentunya akan menemukan yang baik dan menemukan yang buruk. Itu satu sisi yang akan berdampingan, gitu sih. Oke, jadi emang pengalaman-pengalaman itu kadang sifatnya Om ya, kadang sifatnya emang buat diri sendiri, ingatan itu ya, supaya ketika pulang ke Indonesia menjadi lebih baik karena udah dapat gelar haji, udah ibadah. Terakhir Om, tapi ya misalkan nih udah berangkat haji tapi kelakuannya masih sama aja, gimana Om? Nggak ada perubahan sama sekali dari segi ibadahnya, dari tata bicaranya. Iya, itu yang dipertanyakan kesananya itu Mas. Kesananya apakah memang panggilan? Memang dari hati atau hanya untuk memburu status? Memburu status dong, zaman sekarang gitu loh. Iya, apakah hanya ingin memperoleh gelar itu, apa hanya ingin narsis saja? Gitu. Bagi saya kalau ke sana pun sebenarnya nggak usah perlu dinilai ya. Gitu. Berangkat aja. Ya berangkat aja, nggak perlu terlalu dikit-dikit cekrek. OTW di bandara difoto, di bandara ya difoto. Kalau masih itu umum-umum masih nggak apa-apa ya Mas, kecuali ibadah yang terlalu sensitif ataupun cara privasi menurut saya nggak perlu lah. Kalau mungkin kita ke sana hanya ingin ini aja nggak apa-apa gitu. Iya, malah jadi mengurangi kesakralan kita beribadah nggak sih Om sebenarnya Om? Iya, menurut saya sih ya sama. Terlalu menunjukkan sesuatu hal gitu. Bisa jadi itu malah cobaan atau godaan ya Om? Bisa, berarti nggak lulus soal itu. Iya kan? Itu teman-teman. Jadi kita terus hati-hati Om ya, kadang godaan cobaan itu kita nggak ngerti dari mana, bentuknya seperti apa ya Om. Itu paling berat loh, karena bukan sekedar jalan-jalan biasa loh ini. Tapi bagaimana kita menjadi tamu Allah yang Maha Kuasa, yang punya segalanya, yang Maha Kaya ketika kita ke sana. Gitu. Toh tidak semua orang yang tidak berkesempatan juga hina juga enggak, dan mereka yang bisa ke sana mau kata mulia juga enggak, kan gitu. Betul. Iya, itu. Jadi ini menjadi pengingat ya, betul. ya, atau apa? Pertimbangan bagi kita tentunya ketika kita ke sana itu dengan segala macam halnya itu tidak mengurangi kesakralan atau kekhidmatan dalam beribadah. Betul. Ketenangannya, justru kita sebagai tamu itu kan mau ketemu sesuatu yang agung ya, apalagi yang Maha Agung. Kita harus mengupgrade diri kita ini luar biasa toh Mas, nggak yang asal-asalan ya. Dari berpakaian dan lain-lain, perilaku, sikap. Masa mau ketemu yang Maha Pencipta ugal-ugalan ya? Iya, kasarannya kita mau ketemu sekelas pejabat itu aja, raja, ketemu pacar aja Om. Iyalah kasarannya, yang wangi. Awalnya nggak pernah mandi, terus ketemu mandi, pakai parfum, cukur rambut gitu. Nah ini punya kita kan. Iya. Betul. Dan ini sebenarnya kesakralan ibadah, dan emang fokus niat ibadah bukan cuman buat umat muslim yang mau ke Mekah, tapi umat lain juga yang mau ke tempat suci lainnya juga harus emang diniatkan ibadah ya Om ya, bukan dengan niatan lain atau seperti oknum-oknum yang nakal tadi. Dengan persiapan, karena tentunya ini sebagai salah satu contoh ya, Mekah dengan Ka'bahnya, mungkin di kepercayaan lain juga ada beberapa tempat-tempat gitu ya. Di agama lain juga ada tempat-tempat yang tentunya itu juga kita sebutnya kiblatnya, tempat untuk berkunjung ke sana, misalkan ke Yerusalem atau ke Vatikan, ke mana itu, ke Tibet, itu memang ada tempat-tempat itu, dan karena di sini agama mayoritas jadi yang lebih dikenal itu. Kalau Lodres itu kan ada itu sama, sebenarnya semuanya sama Mas. Gitu. Tapi yang penting tadi fokus buat ibadah, nggak usah neko-neko mikirin buat A, B, C, D sampai kejadian hal-hal aneh itu udah di luar kendali itu sih Om ya. Iya,
Kemudian kalau memang tujuannya untuk jalan-jalan kan ada paketan yang tambah negara mana, tambah Dubai, tambah Turki gitu. Karena habis baca kemarin Mas. Oh iya. Paket umroh plus Turki, paket umroh plus Dubai. Algoritma Om itu Om, disuruh berangkat ke sana. Cuman baca-baca, ini saya suruh umroh. Habis ini. Amin. Semoga kita semua bisa berangkat Ya. haji, bisa berangkat umroh ya Om Amin, ya, ya. dengan niat yang memang buat ibadah. Iya. Gitu. Oke, cukup mungkin Om? Ya kita cukupkan ya. Ucapkan terima kasih untuk Mas Ame sama kru, dan tentunya kita tidak lupa kepada para sobat Japanika Iya. yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung channel Obrolan Sate dan juga KTJ, jangan like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Semoga semua yang subscribe dan ini apa Komen share, baik-baik. komen baik-baik disegerakan menjadi tamu di tanah suci. Amin. Kita akhiri, kita tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sabudu.